Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih baca atau dengar sesuatu mungkin di rapat atau di media sosial, terus dalam hati Anda mikir, ini kedengarannya canggih banget tapi kok rasanya aneh ya? Nah, materi kita kali ini ngebahas persis perasaan itu. Kita akan kupas tuntas cara ngenalin informasi yang menyesatkan, atau kalau pakai bahasa sumbernya yang lebih blak-blakan, bullshit. Misi kita simpel aja, supaya Anda punya semacam radar yang lebih peka buat nangkap mana argumen yang beneran berisi dan mana yang ya cuma omong kosong. Dan penting banget nih buat digarisbawahi dari awal. Bullshit itu beda loh sama bohong. Kalau pembohong, dia tahu kebenarannya, tapi sengaja tutupin. Nah, kalau seorang bullshitter, menurut filsuf Harry Frankfurt, dia itu sama sekali nggak peduli sama kebenaran. Yang penting buat dia itu presentasinya, bahasanya, datanya, grafiknya, bisa berhasil membujuk atau bikin orang terkesan. Tujuannya itu murni manipulasi. Jadi intinya diniat untuk mengesankan ya, bukan niat untuk bohong. Beda tipis tapi penting banget. Dan di materi kita ada dua jenis bullshit ini. Yang pertama disebut old school bullshit. Ini yang kayaknya kita semua udah kenal lah ya. Betul, jenis yang pakai bahasa berbunga-bunga, abstrak, super megah gitu, buat menghindarin jawaban yang jelas. Contoh klasiknya, kalau Anda tanya politisi soal strategi konkret bikin lapangan kerja. Dia malah jawab, kita harus membangkitkan kembali takdir kolektif bangsa yang menyala-nyala. Kalimatnya indah, tapi yang nggak menjawab apa-apa. Nol informasi. Tapi yang lebih serem katanya, itu jenis kedua, New School Bullshit. Ini yang pakai jubah sains dan data. Tepat sekali. Dan ini jauh lebih berbahaya di era sekarang. Jenis ini pakai jargon matematika, statistik, buat menciptakan aura objektivitas. Kelihatan teliti banget. Misalnya nih, ada manajer investasi bilang, portofolio kami mengalahkan pasar 7 dari 9 tahun terakhir setelah disesuaikan dengan kurs mata uang. Kedengarannya kan ilmiah banget ya, meyakinkan. Tapi pertanyaannya, gimana cara penyesuaiannya? Pasar mana yang jadi pembanding? Detail-detail krusial ini yang seringkali sengaja dikaburkan. Justru karena kelihatan objektif itu, kita yang awam jadi segan kan buat membantahnya, ngerasa kita yang kurang pinter padahal argumennya yang kosong. Oke, ayo kita bongkar dari yang paling dasar dulu, jebakan bahasa. Saya tertarik sama satu ide di sini yang disebut paltering. Apaan tuh? Paltering itu seni menyesatkan orang dengan mengatakan kebenaran. Anda pakai pernyataan yang 100% akurat secara harfiah. Tapi Anda tahu betul kalau pendengar bakal narik kesimpulan yang salah dari situ. Konsep linguistik di baliknya itu implicature atau makna tersirat. Oke, contohnya dong biar kebayang. Contoh dari sumber kita jelas banget. Bayangin ada yang ditanya soal temennya, si John. Dia jawab, John tidak pernah menyuntik heroin saat sedang bekerja. Pernyataan ini bisa jadi beneran, 100% benar. Dia memang nggak pernah melakukannya di kantor. Tapi apa yang langsung terlintas di benak Anda? Wah, iya langsung mikir kalau John itu pemakai heroin di luar jam kerja. Nah, itu dia. Padahal kalimatnya sendiri nggak pernah bilang gitu kan? Licik banget ya. Ini sering banget dipakai di gosip-gosip. Contoh lain di materi kita juga bagus. Dia bukan ayah paling bertanggung jawab yang pernah saya kenal. Secara teknis ini bisa benar, karena mungkin Anda kenal satu orang lain yang sedikit lebih baik. Tapi semua orang yang dengar pasti langsung mikir, wah dia ayah yang buruk. Betul. Selain paltering, ada juga yang namanya weasel words atau kata-kata musang. Disebut gitu karena licik bisa menyelinap dari tanggung jawab. Fungsinya buat bikin klaim yang kedengarannya kuat tanpa beneran janjiin apa-apa. Ini favorit saya. Di iklan pasta gigi kan sering banget membantu mengurangi plak hingga 50%. Kata kuncinya itu hingga. Jadi kalau cuma ngurangin 1% pun, klaimnya secara teknis nggak salah. Mereka aman. Kalau di politik, seringnya pakai frasa kayak banyak orang bilang atau ada yang mengatakan bahwa lawan politiknya terlibat skandal. Dengan gitu dia bisa nyebar rumor tanpa harus tanggung jawab. Kan dia cuma ngelaporin apa yang kata orang. Dan di dunia korporat, kalimat andalannya itu telah terjadi kesalahan atau mistakes were made. Itu cara minta maaf paling pengecut sedunia. Minta maaf tapi nggak nyalahin siapa-siapa.
Ada kutipan keren banget dari Fiat Chrysler di materi kita. Waktu ditanya soal pekerja anak, juru bicaranya jawab panjang lebar. Perusahaan kami terlibat dalam aksi kolaboratif dengan para pemangku kepentingan global, dan seterusnya. Kalimatnya panjang, profesional, tapi artinya nol besar, sama sekali nggak menjawab. Oke, main kata-kata itu satu hal, tapi yang paling sering bikin saya pribadi ketipu itu kalau udah pakai angka, data, grafik. Kelihatannya ilmiah banget, susah dibantah. Nah, disinilah kita masuk ke kesalahan paling umum. Nganggap korelasi itu sama dengan sebab akibat. Ini adalah jebakan logika yang paling sering terjadi. Hanya karena dua hal terjadi barengan atau berkorelasi, bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Bisa jadi hubungannya kebalik, atau dua-duanya disebabkan faktor ketiga yang kita nggak lihat. Contoh favorit saya dari sumber kita itu studi Never Been Kissed. Studinya nemuin ada korelasi antara tingkat kepercayaan diri mahasiswa sama pengalaman ciuman mereka. Media populer bisa aja langsung bikin judul, mau pede, sering-sering berciuman. Padahal pertanyaannya lebih rumit dari itu kan? Apa kepercayaan diri yang bikin orang lebih mungkin ciuman? Ataukah justru pengalaman ciuman yang bikin pede? Atau, dan ini yang paling menarik, mungkin ada faktor ketiga. Di sumbernya disebut, contohnya, rambut yang bagus, yang bikin orang jadi pede sekaligus menarik buat dicium. Kita nggak tahu. Contoh lain yang lucu juga soal bir dalam poci atau pitcher, studi nemuin mahasiswa yang minum dari poci cenderung minum lebih banyak. Kesimpulan di media, waspada, poci gir bikin Anda mabuk. Padahal, penjelasan yang jauh lebih masuk akal kan sebaliknya. Mahasiswa yang dari awal emang niatnya mau minum banyak, ya mereka pesannya poci, niatnya duluan. Dan tentu saja, contoh paling klasiknya, tes marshmallow yang terkenal banget itu. Betul. Studi awalnya kan bilang anak yang bisa nahan diri nggak makan satu marshmallow demi dapat dua, skor tes masuk universitasnya nanti lebih tinggi. Kesimpulan yang beredar puluhan tahun, kemampuan menunda kepuasan menyebabkan kesuksesan. Dan ternyata nggak sesederhana itu kan? Sama sekali nggak. Studi yang lebih baru nemuin ada faktor ketiga yang tersembunyi tapi kuat banget. Status sosial ekonomi keluarga. Anak dari keluarga mapan cenderung lebih percaya kalau janji marshmallow kedua itu bakal ditepati. Plus, mereka juga punya akses ke pendidikan yang lebih baik, nutrisi lebih baik, yang semuanya ngaruh ke skor tes. Jadi bukan marshmallow-nya ya, tapi latar belakangnya. Wow. Nah, ngomongin data rumit, sekarang kan eranya AI dan machine learning. Gimana caranya kita sebagai orang awam bisa ngeritik argumen yang dasarnya algoritma super canggih? Disinilah materi kita ngenalin konsep yang praktis banget. Kotak hitam atau the black box. Idenya adalah, Anda nggak perlu jadi ilmuwan data buat bongkar isi kotaknya. Cukup periksa dua hal di luar kotak. Data apa yang dimasukin, alias input, dan kesimpulan apa yang dikeluarin, atau output. Oke, ayo kita tes pakai studi kasus utama di materi kita. Algoritma yang katanya bisa deteksi potensi kriminalitas cuma dari foto wajah. Kedengarannya serem banget. Mari kita periksa inputnya. Data non-kriminal diambil dari mana? Nah, ini dia masalahnya. Foto non-kriminal diambil dari situs jejaring profesional kayak LinkedIn. Di foto gitu kan orang cenderung senyum, rapi, nunjukin citra terbaiknya. Sedangkan foto kriminal, mereka pakai foto identitas resmi dari database polisi, mugshot. Tunggu. Jadi inputnya pada dasarnya kumpulan foto orang senyum buat cari kerja, lawan kumpulan foto orang cemberut buat KTP polisi? Ya ampun. Tepat sekali. Jadi, apa yang dipelajarin si kotak hitam canggih ini? Dia nggak belajar soal struktur tulang wajah kriminal. Dia cuma belajar pola yang paling jelas. Orang senyum dilabeli non-kriminal, orang cemberut dilabeli kriminal. Jadi hasil outputnya ini bukan pendeteksi kriminalitas, ini pendeteksi senyum. Persis. Kesimpulannya jadi simpel banget. Masalahnya bukan di canggihnya algoritma, tapi di sampah yang dimasukin sebagai data. Anda nggak perlu gelar PhD di bidang AI buat ngelihat kelemahan fundamental ini. Dan algoritma semacam inilah yang sekarang ngatur apa yang kita lihat setiap hari. Dulu internet kan digadang-gadang bakal bikin semua orang pinter. Tapi kenapa yang terjadi malah sebaliknya, malah jadi pandemi bullshit? Ada beberapa faktor. Pertama, biaya publikasi jadi nol. Siapapun bisa nerbitin apapun, tanpa ada filter editor. Kedua, kita hidup di ekonomi perhatian. Maksudnya, perhatian kita jadi komoditas yang diperebutkan. Betul, satu-satunya cara buat menonjol ya dengan judul yang paling sensasional, paling bikin penasaran, alias clickbait. Contohnya judul dari Washington Post,
1/5 dari profesi ini memiliki masalah minum serius. Anda kan jadi penasaran setengah mati. Profesi apa coba? Anda terpaksa ngeklik. Poin ketiga juga menarik banget, sinyal identitas sosial. Ini krusial. Seringkali orang nge-share berita, bahkan yang mereka tahu itu nggak benar, bukan karena mereka percaya. Mereka nge-share sebagai cara buat nunjukin mereka bagian dari kelompok tertentu. Misalnya, nge-share cerita absurd soal lawan politik, itu cara efisien buat teriak secara digital, saya di tim ini, dan saya benci tim seberang. Jadi berita bohong itu fungsinya kayak bendera atau seragam tim gitu ya. Dan yang memperparah semua ini, tentu saja algoritma media sosial itu sendiri. Tentu, algoritma ini misinya bukan ngasih Anda info akurat loh. Misinya cuma satu, bikin Anda terus aktif di platform mereka. Caranya, ya dengan nyodorin konten yang mereka tahu bakal Anda sukai. Ini yang menciptakan gelembung filter atau filter bubble. Kita jadi jarang banget ketemu sudut pandang yang beda. Dan semua ini akibatnya bukan cuma debat kusir di kolom komentar loh ya. Ada konsekuensi di dunia nyata yang, wah, sangat mengerikan. Bener banget. Di India, rumor palsu soal geng penculik anak nyebar lewat WhatsApp. Akibatnya, massa yang panik nyerang dan ngebunuh orang-orang nggak bersalah. Pemerintah di sana sampai harus matiin internet buat ngerem penyebaran hoaks mematikan ini. Gila. Dan ada satu contoh lagi yang nunjukin betapa berbahayanya ini di tingkat global. Betul. Ada situs berita palsu yang ngutip Menteri Pertahanan Israel. Ini kutipan fiktif ya, mengancam mau nyerang Pakistan pakai nuklir. Yang mengerikan, Menteri Pertahanan Pakistan yang asli baca berita palsu ini, percaya, dan ngerespon di Twitter dengan ancaman balasan nuklir ke Israel. Luar biasa. Jadi satu berita bohong yang ditulis entah siapa hampir micu perang nuklir. Ini bener-bener nakutin. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita udah ngobrolin jebakan bahasa, angka yang nipu, sampai gimana internet jadi pupuk buat semua ini. Jelas, pertahanan terbaik kita bukan cuma ngarep regulasi atau teknologi yang lebih canggih. Tepat. Poin utama yang ditekankan berulang kali di sumber-sumber ini adalah bahwa pendekatan yang paling kuat itu pendidikan. Dengan membekali diri kita dan generasi berikutnya, dengan literasi media dan kebiasaan berpikir kritis, kita bisa mulai nyelesain masalah ini dari bawah ke atas. Memang sih, setiap generasi kayaknya selalu bernostalgia tentang masa lalu yang lebih jujur. Mungkin di zaman sekarang kita punya lebih banyak alasan buat ngerasa gitu. Tapi, di sisi lain, kita juga punya kesempatan dan perangkat yang lebih besar buat jadi konsumen informasi yang jauh lebih cerdas. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Hampir semua yang kita bahas hari ini kan berpusat pada gimana orang lain mencoba memanipulasi Anda. Tapi seperti kata sosiolog Neil Postman, sumber utama bullshit yang harus Anda hadapi adalah diri Anda sendiri. Jadi, coba kita renungkan sejenak, seberapa sering Anda atau saya membagikan sesuatu di media sosial hanya karena itu mengonfirmasi apa yang sudah kita yakini, tanpa repot-repot meriksanya dulu. Mungkin pertahanan pertama kita adalah dengan lebih jujur pada diri sendiri.